يسوءني من زماني ما أرى فيه من اختلاف فسما بين أهلي إليك يا رب أشكو كل حديثة قد ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. حضرة الكرماء والفضلاء, para habaib yang akan kami muliakan, wabil khusus Habib Syakran dan Habib Mas'ud mat'anullahu bituli haidihima, dan Habib Hadi mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur fi ta'atillah wa rasulih, dan Habib Hasan dan semua para habaib, para masyayikh, wabil khusus Kiai Abbas Alfas dan semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah manusia yang banyak merupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Kita bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya Allah sayang kepada kita. Kita ini dari rumah masing-masing pergi ke masjid yang sangat mulia ini untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, untuk bersalawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlangkah langkah kaki kita dari rumah masing-masing ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kata Allah. Setiap langkah kakinya umat Nabi Muhammad yang melangkah ke tempat kebajikan untuk berzikir kepada Allah, untuk bertemu dengan ulama, untuk bertemu dengan para habaib, ini semua merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada dunia ini. Karena kita sudah mengingat Allah, bersalawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah wa salamu, semoga selalu tercurah kepada Sayyiduna Muhammad, yang mana kecintaan Habibuna Muhammad kepada umatnya ini selalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam ayat Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini Rasulullah sangat mencintai kita, sangat memperhatikan kita para hadirin. Maka kita datang ke majlis ini semata-mata karena cinta kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabbu ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap sempurna imannya seseorang sehingga mereka mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada dirinya, anaknya, kedua orang tuanya, dan semua manusia. Maka itu para hadirin, di dalam kesempatan malam ini saya hanya sami'na wa ata'na pada para habaib. Sebetulnya tidak pantas saya ada di tengah-tengah kalian semua. Saya ini hanya sami'na wa ata'na pada Habib Hadi. Mudah-mudahan dengan berkahnya para habib ini saya bisa melaksanakan ilmu yang saya dapat ini nanti. Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Ini ayat walau annahum izzalamu, kata Allah, seandainya umat Muhammad ini zalim kepada dirinya, selalu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala, ja'uka, namun mereka datang kepada engkau Nabi Muhammad, ja'uka, namun mereka selalu datang kepada engkau Nabi Muhammad, berziarah ke Mekah Madinah sana, ja'uka fastaghfirullah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah di makamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastaghfara lahumur rasul, maka Nabi Muhammad pun mintakan ampunan untuk kita para hadirin. Ini nafsirin ulama, bukan hanya orang yang ke Madinah sana. Walaupun kita sampai ke sini, ke masjid ini, yang mana di sini dibacakan maulidin Nabi, dibacakan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita ja'uka wastaghfar lahumur rasul, engkau kita minta ampun kepada Allah, wastaghfar lahumur rasul, kita minta ampun kepada Allah, wastaghfar lahumur rasul, Nabi Muhammad pun mengampun, mintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para hadirin, marilah kita senantiasa kalau baca salawat hudurul qalbi, hatinya hadir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sampai Imam Abu Bakar bin Salim berkata, la ghaba anni Rasulullah lahzah tarfata ain ma ajadtu nafsi minal muslimin, kata beliau. Sekejap saja saya tidak mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekejap saja saya tidak membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menggolongkan diriku ini termasuk orang yang Islam, yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita kalau kepingin ikut Nabi Muhammad, maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul, katakan Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila hamba Allah ini cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut Nabi Muhammad, kalau kita selalu menjaga sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah ini paling utama, kuncinya ada di sholat 5 waktu berhadirin. Jadi kuncinya sunnah, kata guru, itu ada di sunnah qobliyah ba'diyah.
Kalau sudah bisa menjaga sunnah Rasulullah di qobliyah ba'diyah ini, yang lain ngikut. Jadi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita memang cinta Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Kalau sudah mengikuti Nabi Muhammad, dipastikan yuhibbu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya selalu dijaga, para hadirin. Ya, harus dijaga sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, apalagi salawat, ya. Salawat kepada Rasulullah ini amalan yang paling afdal, para hadirin, ya. Di akhir zaman kayak sekarang ini, jangan lepas salawatnya. Salawat kepada Rasulullah. Coba perhatikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu, di sini Allah memanggil kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, Allah tidak memanggil wahai manusia, bukan. Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu, orang yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah Allah? Sallu, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad, wasallimu, dan bersalimlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir mahsyar, para hadirin, di hari kiamat, orang yang mulia itu bukan yang lain. Yang mulia itu kata Rasulullah, inna awalan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling afdal, orang yang paling utama nanti di mahsyar, di akhirat, orang yang paling akeh, orang yang banyak salawatnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Dalailul Khairat, ya, di dalam Dalailul Khairat itu ada mengatakan hadis, ya. Apabila orang itu bersalawat kepada Nabi Muhammad, dari lisannya orang ini terlontar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lah ini di perjalanan salawat ini berjumpa dengan batu ini, ngomong salawat, saya adalah sholatnya fulan bin fulan. Ketemu air, ini salawat, bilang saya sholatnya fulan bin sholat fulan. Ketemu pepohonan, ini salawat, berkata ini saya, ini salawatnya fulan bin fulan. Maka para hadirin, marilah kita senantiasa menjaga sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum pernah ikut thariqah, ya, kalau belum pernah ikut thariqah, maka thariqah yang paling afdal adalah sholawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat, baca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak hudurul qalbi, tidak hadir kepada Allah, kalau kita bersolawat itu diterima sholawat kita, para hadirin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan, ya, di dalam Durratun Nasihin itu, ya, di dalam Durratun Nasihin itu ada cerita bahwa ada ulama lewat di pekuburan yang ahli kubur ini, berapa ribu orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada ulama lewat lalu menghadiahkan selawat kepada orang yang dikubur ini. Ribuan orang disiksa oleh Allah. Setiap selawat satu yang dihadiahkan kepada ahli kubur ini, Allah angkat azabnya dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saking hebatnya selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir mungkin, ya, yang terakhir ini apa? Kita jaga anak kita, berhadirin, ya. Ini mungkin sebentar lagi tahun baru, ya. Maka dari itu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Anak kita, istri kita, keluarga kita, semua yang jadi tanggung kita, jangan sampai ikut-ikutan, berhadirin. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya. Barang siapa yang tasabbuh, yang menyerupai orang yang kafir, itu juga sama dengan mereka. Jangan sampai ikut-ikutan, berhadirin, ya. Jangan ikut-ikutan. Kita orang beriman kepada Allah, dan kita harus rayakan, bukan ini nanti Muharram itu baru kita rayakan, ya. Di anak-anak kita ini, berhadirin, yang akhir zaman ini, berhadirin, kadang-kadang kita lengah. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, ya, kata Allah.
wa'mur ahlaka, keluargamu, anak istrimu, anak-anakmu supaya sholat para hadirin ya. Supaya sholat. Tidak dianggap sukses seseorang itu kalau dia belum kenal Allah anak-anaknya. Oh, anaknya gajinya sekian sebulan, tapi mereka tidak kenal Allah dan Rasulnya. Mereka tidak kenal Allah dan Rasulnya, tidak bisa baca Al-Quran. Bukan sukses itu para hadirin ya. Orang yang sukses itu anaknya yang soleh, yang selalu majlis duduk dengan para habaib, para ulama, itulah yang soleh para hadirin ya. Jadi kalau kita akhir zaman ini jaga wa'mur ahlaka bis shalah, jaga anak kita supaya mereka selalu sholat, jangan sampai tarikus sholat. Wastabir 'alaiha, jangan bosan-bosan berhadirin. Umpamanya besoknya sholat lagi, disuruh sholat lagi, sabar supaya diperintah terus anak kita. La nas'aluka rizqan, kata Allah. Kami ini tidak minta rezeki dari engkau wahai hamba Allah, wahai umat Muhammad. Nahnu narzuquka. Aku, kata Allah, yang berikan rezeki. Jadi tidak perlu sibuk dengan cari rezeki, dengan sibuk cari rezeki terus, tapi jaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu littaqwa. Akibatnya kalau anak kita dijaga, sholatnya selalu disuruh, maka akibatnya menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Maka itu para hadirin, marilah kita senantiasa menjaga anak kita, jangan sampai mereka tidak kenal kepada Allah, jangan sampai mereka anak-anak kita tidak kenal kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai mereka anak-anak kita tidak kenal dengan orang-orang yang soleh. Jalan utama untuk mengenalkan kita kepada Allah, anak-anak kita kenalkan dengan para habaib, dengan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan dapat berkah mereka jadi anak yang soleh. Maka dari itu marilah kita senantiasa menjaga diri kita, anak kita, istri kita, supaya mereka menjadi orang yang takwa Allah, orang yang husnul khatimah. Dikala mereka meninggal dunia, mereka membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mungkin saja yang saya sampaikan saja, mudah ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.